never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, keluar sebagai pemenang pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024 berkat aksi agresif di lap terakhir. Enea Bastianini berhasil menuntaskan 27 lap dengan finish pertama pada balapan yang digelar di sirkuit Misano, Italia, Minggu, 22 September 2024. Drama terjadi di lap terakhir saat Bastianini menyalip Jorge Martin, Prima Pramac, untuk posisi pertama hingga melebar. Sementara itu, mimpi buruk didapat Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang gagal finish saat berusaha bangkit. Podium ketiga menjadi milik Marc Marquez, Gresini Racing, yang sejatinya tertinggal jauh. Jorge Martin kembali melakukan start yang sempurna dengan langsung menyodok ke depan untuk mengambil posisi pertama pada tikungan 1. Namun, Bagnaia segera mengambil alihnya lagi di tikungan berikutnya setelah mengambil celah di sisi dalam Martin. Bagnaia berusaha langsung tancap gas sejak awal dengan langsung membuka jarak dengan gap 0,2 detik. Martin mampu meladeni kecepatan Bagnaia untuk terus menempel ketat Bagnaia. Duel untuk posisi terdepan cukup berjalan sengit pada 2 lap awal. Adapun Marc Marquez yang start dari posisi ke-7 merangkah naik 2 strip saat balapan baru berlangsung 3 putaran. Di depan, Martin sempat menyalip Bagnaia lagi sebelum kembali harus turun posisi usai melebar. Duel Bagnaia versus Martin berlangsung alot setelah pembalap asal Madrid itu juga sangat kuat pada awal-awal balapan. Tak lama, Martinator akhirnya berhasil menyalip Bagnaia dengan bersih di tikungan 8 yang berupa belokan kiri. Justru Martin yang berhasil menjauh dari Bagnaia dengan gap 0,3 detik. Bagnaia makin kacau, dia harus kembali turun posisi usai disalip rekan setimnya sendiri yakni Bastianini. Bagnaia di posisi ketiga sudah tertinggal 0,7 detik dari Bastianini dan ketinggalan 1,5 detik dari Martin yang cukup nyaman memimpin balapan. Hanya dalam 3 putaran saja, Bagnaia bahkan sudah tertinggal 1,7 detik dari Bastianini. Pecco tampaknya mengalami kendala dengan grip ban belakang. Beruntung bagi Bagnaia, tekanan berkurang setelah Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3, yang berada di belakangnya harus terjatuh di tikungan 15. Sementara itu, Jorge Martin mendorong Pecco Bagnaia meraih 24 poin setelah GP Emilia-Romagna. Sementara kesuksesan Ducati yang ke-100 memungkinkannya mengklaim gelar konstruktor. Perebutan gelar antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia kembali diwarnai dengan hilangnya poin besar oleh salah satu dari keduanya. Setelah Bagnaia terjatuh di GP Aragon dan kesalahan strategis Martin di GP San Marino, GP Emilia-Romagna membuat pembalap Italia itu menanggung akibatnya. Sementara itu, Martin mengambil 20 poin dari posisi kedua dalam balapan akhir yang kontroversial dengan Enea Bastianini, yang memungkinkan dia untuk mendorong Bagnaia kembali ke 24 poin. Dalam perebutan tempat ketiga, Bastianini memanfaatkan kesuksesannya untuk unggul 1 poin dari Marquez, tertinggal 59 poin dari Martin. Meski terjatuh, Brad Binder masih berada di urutan kelima di depan Pedro Acosta, Maverick Vinales, Aleix Espargaro, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio, yang kehilangan 1 posisi. Dengan 6 akhir pekan kompetisi yang tersisa tahun ini, Ducati merayakan kemenangan ke-100 di MotoGP untuk merebut mahkota pabrikan, 1 balapan lebih awal dari tahun lalu. Merek asal Italia itu tak lagi bisa dikejar oleh para rivalnya yang dipimpin oleh KTM mengungguli Aprilia, Yamaha, dan Honda. Tim Ducati juga mendominasi kejuaraan tim, dengan struktur resmi di depan Pramac dan Gresini. Aprilia adalah pengejar pertama. Selain itu, rider Pramac Ducati, Jorge Martin, kembali menjauhi rider Ducati, Francesco Bagnaia, di klasemen MotoGP 2024. Hasil MotoGP Emilia-Romagna penyebabnya. Saat balapan di sirkuit Misano, Minggu, 22 September 2024, Bagnaia crash hingga gagal menambah poin.
Oleh karena itu, raihan poinnya terkunci di angka 317 poin. Marc Marquez menjelaskan perasaannya di das setelah sprint kedua tahun ini diadakan di Misano. Pembalap Cervera itu mampu melaju ke Q2 di mana hari ini ia kembali menyadari bahwa ia harus meningkatkan diri dalam hal klasifikasi. Meski begitu, ia menempati posisi ke-7 di grid start, dan dalam balapan ia dikalahkan oleh para pesaingnya di kejuaraan. Namun, Marc Marquez analitis dan tahu apa yang menghalanginya, juga menetap di posisi keempat karena itu tidak buruk baginya. Hari ini saya pikir jika kita berada di posisi kedua, kita finish di posisi keempat, mulai ke-7, kami finish keempat, start pertama, tentu saja, kami finish keempat. Karena itu adalah kecepatan balapan yang kami miliki, jelas Marc. Tren akhir pekan ini, ada dua pembalap yang memiliki kecepatan lebih banyak, dan kemudian Bastianini, yang selalu memiliki kecepatan balapan lebih tinggi. Jadi besok kami harus tampil baik sekali lagi dan mencoba meniru hari ini, yang akan sulit, tapi dari situ carilah posisi keempat. Disitulah kami menemukan kecepatan yang nyaman dan bisa menyelesaikan balapan dengan baik, tambahnya. Pemilihan ban kembali menjadi kuncinya. Ya, itu tergantung. Yang terpenting, ketika ban terjatuh, saat itulah saya mulai menjadi lebih setara dengan mereka. Saat ban masih benar-benar baru, itulah saat yang paling saya derita, saat yang paling merugikan saya. Faktanya, penurunan kualitas saat ini kurang lebih sama, itulah isi kehidupan. Trial, error, dan pada akhirnya akan ada cobaan yang berhasil. Yang terjadi kita tes di depan publik, jadi kesalahannya dibayar sedikit, tapi kita coba terus berjuang, terus perbaiki, kualitas, itu, yang jadi titik lemahnya, tegasnya. Saya akan memilih ban medium, terutama karena menurut saya ban kiri soft akan turun sedikit dan menjadi lebih tidak stabil. Marquez menjelaskan dengan jelas kompon Michelin mana yang akan ia gunakan dalam balapan panjang besok. Sementara itu, Enea Bastianini memenangkan sesi pertama minggu ini di Misano, mengungguli Morbidelli dan Quartararo. Pagi hari dimulai 1 jam lebih awal di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli dengan pemanasan MotoGP. Sesi hari ini akan dilaksanakan dengan jadwal khusus, agar tidak tumpang tindih dengan Formula 1. Oleh karena itu, aksi di lintasan akan dimulai pada pukul 10 dengan Moto3, dilanjutkan dengan Moto2 pada pukul 11.15 dan balapan MotoGP pada pukul 1.00 malam. Namun, hal ini dapat menguntungkan pengemudi kelas Premier, karena suhu lintasan mereka agak lebih rendah. Pecco Bagnaia akan mencoba mengulangi kemenangannya mulai Sabtu di sprint race. Pembalap Italia itu tidak berjalan dengan baik, mendapati dirinya disusul oleh Jorge Martin di tikungan pertama. Namun, ia tahu bagaimana tetap berada di belakang kemudi pembalap asal Madrid tersebut, dan memanfaatkan kesalahan Martin untuk memimpin balapan hingga akhir. Enea Bastianini lah yang melengkapi podium, dengan Marc Marquez tetap di depan pintu. Pedro Acosta, pada bagiannya, melewati garis finish di posisi kelima. Stopwatch telah dimulai dengan 10 menit tersisa di mana para pembalap akan mencoba menyetel motornya untuk balapan hari Minggu ini. Para pilot tidak membuang waktu untuk memasuki lintasan, dengan Jorge Martin berangkat dengan mengemudikan Marc Marquez. Brad Binder menetapkan waktu referensi pada lintasan pertama garis finish, yang segera dilampaui oleh Marco Bezzecchi. Pembalap resmi Ducati Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia langsung meraih kemenangan, masing-masing menempati posisi pertama dan kedua. Keduanya juga meninggalkan citra pemanasan, berkendara bersama Marc Marquez dan Jorge Martin. Tampaknya para pilot sedang mempelajari satu sama lain, terus-menerus mengubah posisi mereka.